Assalamualaikum. Di sini aku bakal membahas beberapa soal pertanyaan tentang materi bahasa Indonesia. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Oke, soal yang pertama. Apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan dan berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul? Oke, kalau dari faktornya, aku menyimpulkan ada 3 faktor yang menyebabkan kesalahan penulisan ejaan. Yang pertama, kurang teliti dalam menulis. Yang kedua, ada keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Yang ketiga, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Kalau dari contohnya, di sini aku ambil kata antri yang seharusnya adalah antre dan praktek yang seharusnya adalah praktik, lalu apotik yang seharusnya adalah apotek. Oke, soal yang kedua ada gimana sih caranya membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Jelaskan dan berikan contohnya. Untuk jawabannya, aku kasih di video berikut ini ya. Oke, untuk kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini yaitu sesuai atau persis dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Di sini aku buat contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk soal yang ketiga ada apa sih perbedaan biografi dan bibliografi? Jelaskan dan berikan contohnya. Di video berikut ini aku bakal jelasin jawaban dari pertanyaan nomor 3. Oke, di sini aku mengetik perbedaan biografi dan bibliografi serta contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Di sini contohnya aku mengambil biografi dari Muhammad Hatta dan contoh bibliografi dari buku. Oke, untuk soal nomor 4, apa sih perbedaan makna kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan dan berikan contoh kalimatnya. Oke, jam dan pukul itu maknanya berbeda. Biasanya kita akan menggunakan kata jam untuk menunjukkan waktu. Misal pada jam 12 siang kita pulang sekolah. Sedangkan kata pukul jarang digunakan karena kebanyakan digunakan untuk hal yang lebih formal. Jam itu menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi. Sedangkan pukul itu untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata jam dan pukul itu kayak gini. Contoh kata yang menggunakan kata pukul ya. Jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Sedangkan contoh yang memakai kata jam itu gini. Setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Lanjut pertanyaan yang kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya dengan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Oke, jawabannya adalah bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna karena bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pengguna bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pemakai bahasa karena tujuannya disepakati susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat.
Lanjut pertanyaan ke-6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Faktornya adalah karena seseorang tidak peduli dengan tanda baca. Yang kedua, karena seseorang kurang teliti dalam menulis. Untuk contohnya, aku kasih di video berikutnya ya. Oke teman-teman, di sini aku ambil 5 contoh kesalahan penulisan tanda koma beserta dengan pembenarannya. Lanjut pertanyaan ke-7. Apa perbedaan makna dari tanda titik koma dan titik 2? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut. Jawabannya ada di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini ada perbedaan makna dari tanda titik 2 dan tanda titik koma. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Lalu yang selanjutnya, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik 2, hidup atau mati. Kalau tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Faktor yang menyebabkan kesalahan penulisan huruf miring itu yang pertama, seseorang itu kurang teliti dalam menulis. Yang kedua, karena minimnya pengetahuan kebahasaan. Untuk contohnya, aku kasih di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini ada kesalahan penulisan huruf miring beserta pembenarannya. Di sini aku ambil 2 contoh. Oke, untuk soal yang terakhir sekaligus soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya adalah bentuk kesalahan penulisan konsonan adalah kesalahan yang terletak di huruf mati atau kecuali huruf A, I, U, E, O. Sedangkan kesalahan pada penulisan vokal itu terletak pada huruf A, I, U, E, O. Untuk contohnya, aku kasih di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini ada bentuk kesalahan penulisan konsonan. Yang pertama itu Jakarta pakai D, itu salah, seharusnya Jakarta, tidak pakai D. Yang kedua ada siji, yang benar adalah siji, tidak pakai D. Yang ketiga jarum, seharusnya adalah jarum, tidak pakai D. Lalu ada kesalahan penulisan huruf vokal. Yang pertama warung, warung ini salah, seharusnya adalah warung. Yang kedua ada kata sari roso, seharusnya adalah sari rasa. Oke, itu tadi ada 9 soal yang aku bahas di sini. Segitu dulu video dari aku. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.